Sabda TV. Orang-orang tasawuf itu siapa sih, Pak? Kapan munculnya tasawuf? Kenapa disebut dengan tasawuf? Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan, Pak, bahwa tasawuf itu muncul pada akhir abad ketiga Hijriah. Tasawuf muncul pada akhir abad ketiga Hijriah. Di mana di awal-awalnya tujuan tasawuf itu ingin zuhud dalam kehidupan dunia, Pak. Karena waktu itu banyak orang yang berlomba-lomba cari dunia, berlomba-lomba mencari kedudukan. Nah, mereka kemudian ingin meninggalkan dunia, ingin zuhud dari kehidupan dunia. Yang disebutkan bahwa Ibrahim bin Adham, dia meninggalkan kekayaannya, lalu dia pergi ke hutan menyendiri di sana untuk beribadah. Nah, ini awal-awal tasawuf seperti itu. Jadi tasawuf itu awal-awalnya keinginan bersungguh-sungguh dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagus sih tujuannya, Pak. Cuman caranya yang salah. Rasulullah SAW apakah seperti itu cara ibadahnya? Dengan meninggalkan kesenangan dunia, ya harta dunia, lalu pergi ke hutan, menyendiri ibadah? Ya enggak juga. Justru itu kisahnya mirip seperti Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama kan ceritanya begitu. Dia meninggalkan kerajaannya, kekayaannya, pergi ke hutan untuk bertapa, mencari ketenangan. Jelas ini tidak pernah diajarkan oleh para nabi dan rasul, Pak. Rasulullah SAW, tapi kan Rasulullah SAW dulu gimana itu menyendiri di Gua Hiro. Kita katakan itu sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Setelah Rasulullah menjadi nabi dan rasul, apakah Rasulullah kembali semua di Gua Hiro? Enggak. Rasulullah SAW berdakwah. Apakah zuhud seperti orang tasawuf seperti zuhudnya Rasulullah? Tidak. Tidak meninggalkan dunia. Bahkan Rasulullah istrinya 11. Bahkan Rasulullah SAW memberi para pembesar-pembesar dan para tokoh dengan pemberian yang banyak. Sampai ada seorang kepala kabilah diberi sama Rasulullah SAW kambing 1 lembah. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Nah, orang-orang tasawuf itu, Pak, kemudian lama-kelamaan terkena ilmu kalam. Mulai kemudian, Pak, terkena pemikiran-pemikiran yang menyimpang tasawuf ini, Pak. Ya, seperti apa? Seperti akidah hululiyah. Akidah apa? Hululiyah. Di mana orang tasawuf kemudian terbagi lagi menjadi tarikat-tarikat. Ada tarikat Naqsyabandiyah, ada tarikat Rifaiyah, ada tarikat macam-macam lah. Kalau di Indonesia ya paling rata-rata tarikatnya dari tarikat Naqsyabandiyah, Pak. Nah, mereka bikin cara ibadah sendiri lagi, Pak. Masing-masing tarikat muridnya beda. Cara ibadahnya beda sesuai dengan tuntunan pendiri tarikat itu. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya punya teman, ya. Dia di tarikat Naqsyabandiyah 10 tahun lamanya, Pak. Dia cerita ke saya. Saya dulu waktu ikut tarikat, Ustaz, saya sudah sampai tingkat tinggi, Ustaz. Jadi kita berzikir itu di tempat yang gelap. Jadi kalau zikir la ilaha illallah ini masih tingkat rendah nih. Nanti naik jadi Allah, Allah, Allah. Nanti naik lagi jadi wah, 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 wah. Nanti katanya kalau sudah lama-lama, ya, maka dia biasanya akan terbuka tirai yang gaib katanya, yang disebut dengan mukasyafah, Pak. Nah, saya waktu itu, Pak, 5 menit sudah terlihat terang. Sudah bisa melihat ya perkara yang gaib katanya. Masya Allah. Makanya dalam dunia tasawuf itu, Pak, mereka menganggap orang yang sudah sampai derajat hakikat, ma'rifat itu, udah top sudah, Pak. Kita nih yang masih sholat, zakat, puasa, ini tingkatan awam, ini tingkatan syariat ini. Nanti kalau sudah sampai derajat yang sangat tinggi, ma'rifat, ya, hakikat, tidak butuh lagi syariat.
Dan itu keyakinan ada di kalangan tasawuf sahih. Silakan dirujuk kitab-kitab mereka, itu ada, Pak. Makanya Dr. Fadl Ilahi ketika menulis Sejarah Hitam Tasawuf dan Darah Hitam Tasawuf, itu bukunya rujukannya semua kitab-kitab tasawuf. Dan beliau menyebutkan betul itu, sahih. Bahkan mereka-mereka yang tadinya tasawuf yang sudah ngaji sekarang betul mengatakan betul itu. Ada hal-hal seperti itu.